Bedong itu nikelah linggih Ratu Ayu Manik ngale. Nanti kalau berputar itu waktunya, memang berputar bisa nih bedawan ke bedangin dah dosnya. Oke, dan makanya ten medaging ten medaging ten purun daging nama nggih. Ten purun. Karena ini ke betain we tenak muktiang niki arkeolog. Nggih. Kenapa kok ten dagingnya niki acara di linggih-linggih yang kan medaging niki pasangan itu niki gitu. Om Swastiastu, semeton sareng sami sejagat Bali dan dimanapun berada. Kali ini Risyani di awal tahun 2022 ya akan pada tangkil, artinya sembahyang ke Pura Luhur Puncak Sari yang berada di Kabupaten Singaraja ya, tepatnya di Pancesari, Desa Pancesari. Nanti Risyani dan rombongan akan melakukan persembahyangan, dan seperti apa perjalanannya dan panoramanya, dan kita lihat salah satu pura tertua yang ada di Pulau Dewata. Semoga bisa bermanfaat bagi umat Hindu sedharma dimanapun berada, ataupun rekan-rekan sahabat Risyani dimanapun berada. Baiklah, kita ikuti perjalanannya teman-teman. Baiklah teman-teman, saya berada di Desa Pancesari, sudah di depan dari Bali Handara ya, Hotel Bali Handara di Puncak Sari Singaraja. Tepatnya saya masuk lewat Gang Maruti ya, Gang Maruti. Kurang lebih nanti posisinya di sana ya teman-teman. Posisinya di sana. Saya akan meluncur atau menuju ke lokasi ya. Ini jalannya ada 6 meter ya, tapi tidak bisa dua arah ya, artinya kalau ada mobil kita sama-sama mengalah, karena satu mobil aja yang cukup ya teman-teman. Nanti lewat masuknya juga bisa dari pasar Pancesari juga bisa, banyak akses menuju ke lokasi teman-teman. Bagus ya, jalannya tengah-tengah berisi rumput. Bagus, rodanya nggak injak rumput tadinya ya. Alami sekali. Puncak Sari. Tapi mobilnya di sana ada parkir. Baiklah teman-teman, kita sudah nyampe di lokasi pura ya. Nah, di Jabopuro ini sudah ada tempat parkir yang luas, lumayan luas ya teman-teman. Ini ada di gerbang, ada kontak person dari Jero Mangku. Nah, sebelum di Madya Utama nanti belok kiri di sana, di sebelah pura itu ada Pura Pasar Agung ya. Nanti ditunjukkan oleh pemangku di sana. Teman-teman bisa sembahyang terlebih dahulu di situ, baru ke Mandala Utama. Nah, di sini sangat unik sekali ya. Ini masih berupa linggoyoni atau berbatuan yang jumlahnya 18 ya. Dan satu gedong. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Jero Mangkunya untuk lebih jelasnya nanti teman-teman. Yang ini kantornya itu Patmekayangan. Oh, ini ke Patmekayangan. Terus yang niki ring samping niki pun samping. Oh, niki puncak Gunung Ranggo ya. Terus yang di pojok niki Itu Puncak Dakon, Batu Karu. oh, Batu Karu. Malah yang sebelahnya, kalau yang ring ajeng niki Niki Gunung Raung. Gunung Raung, yang niki Niki Pulaki. oh niki Pulaki, yang di sebelahnya niki Niki Siliti. oh yang niki Seliti. Kalau yang di sebelahnya niki Itu ada Kase. oh yang ini ada Kase. Terus yang di sebelahnya lagi Itu Puncak Silang Jana. Silang Jana. Nike malih sebelahnya Silang Jana nike. Tapi apa kulun? Itu
biahe. Oh biah. Puncak Biahe. Nike sane ring arepan Mali Kedek nike. Itu bias ini. Oh Bias Mundi. Itu Oh ring Nusu nggih. ini. Oh Puncak Mundi nggih. Ini. Oh. Terus yang di pojok nike. Biasanya itu niki Ratebang. Oh Tratebang. Terus malih sebelahnya nike rumahku. Dan itu biasanya batu Ratebang, dan itu Puncak Beratan. Oh nike Puncak Beratan. Terus yang di sebelahnya nike. Itu biasanya Puncak Gunung Mangi. Oh gerike Puncak Gunung Manggung nggih. Malih nike nggih, malih siki nggih nike nggih ring tengah-tengah nike. Sebelahnya Puncak Gunung Mangu nike. Itu biasanya Puncak Seraya Burbuah-buah. Oh, nggih berbuah suah nike nggih. Saraya kan gitu. Makanya Burbuah-buah itu Puncak Gunung Seraya. Di sebelahnya berbuah suah nike. Nike Lempuyang Luhur. Oh nike Lempuyar Luhur. Terus ane nike wenten ring pojok siki. Nike Tasehi. Oh Tasehi. Tasehi itu kan kawasan Gunung Agung ya. Oh. Tasehi yang dikenteni kan Tapsai ini kan. Oh, Tapsai nggih. Langkir. Nggih, toh langkir. Terus yang di ajengnya nike Ratu Lingsir. Nike gedongin ke. Dan di sebelah Ratu Lingsir toh langkir nike di Arab nih kan di depan pojok nike. Catur Danu. Oh, Catur Danu. Dan Ulun Danu nike. Nggih, makanya Riki termasuk pengulon Ulun Danu. Oh. Terus yang di sebelahnya nike Malesiki, Malih Kalih nggih. Ane di pojok ati nike. Dan di pojok nike kan Ratu Lingsir. Terus di sebelahnya nike Ulun Danu. Terus di sampingnya nike Malesiki. Kan dua deret nike saking gedong nike. Nggih. Sebelah ring pura Ulun Danu nike. Rumahku. Ngayoni nike. Yang ngayoni Tasehi. Ulun Danu niki nike di tengah kota ini di tengah niki. Oh, ring tengah-tengah nike Ulun Danu. Gedong nike lah linggih Ratu Ayu Manik ngalih. Oh, gerike ring gedong nike mlinggi. Itu sebenarnya aneh yang nganu itu segala di Purana Bali masuk. Sane menyebabkan terbentuknya Pulau Bali itu karena Niki ring tengah-tengah niki arca enten arca nggih. kalau yang tengah-tengah niki pengidar buana tapi itu keluar linggih itu yang sekali yang Riki yang Sinampura itu bawah. Oh, itu penyarikan ya. Ada bagus penyarikan. Iya. Itu enten itu arca memang tidak boleh diperlihatkan ya. Oh, memang ada nggih. Enten kiblat. Dari Arab kiblat tidak boleh diperlihatkan karena nanti yang datang ke sini kalau memang benar dia akan tahu. Jadi yang nike yang pemedak nike tangkil nike sebenarnya sungkemnya nike dari mana? Bebas napi Bebas. dari tengah apa ke kiri napi ke kanan. Nah, dari kini tergantung keletak rasa nih. Oh, melangge keletak bayu nggih. Ring itu ayune yang Riki itu. Oh. Itu ampun itu mana. Ya nah niki sangkal tiang tembani niki makin nagingnya niki niki nggih niki pelingih niki. Nanti kalau berputar nih waktunya, memang berputar bisa nih berdaun niki bedangin dah dos nih. Oke, dan makanya medaging purun yang dan purun daging nama nggih. Kan purun. Karena niki betahin enten nak mukyang niki arkeolog. Nggih. Nah, niki kenapa kok dagingnya niki acara di pinggir-pinggir yang kan daging niki pasangan itu niki gitu. Sekali tiang niki dan purun, nah maring ya melinggih ke orang pengidar niki. Kemud ring tengah niki. Ring tengah-tengah ragana. Nah begitulah dan ragana melinggih tiang uningan Riki. Mau puter niki. Kita berputar lengah ragana Riki. Tahu-tahunya. Kok bisa nih bedau udah dibedangin. Nah niki dan tiang ngerti. Oh. Niki berubah pun niki. Tata susunan beliau niki pemuterannya niki makanya Riki menyebutkan beliau niki dengan Wija Aksara niki aslinya semuanya niki punya simbol makanya disebutkanlah dari 18 aksara Bali niki supaya menjadi suatu pemujaan beliau makanya disebut dengan anu teu sange cahaya ke raja bagawu padnu dalu nidani das aksara niki 18 aksara.
Jadi kalau tujuannya misalnya mungkin nak majar-ajar, pasti aneh ini berubah tempatnya. A-nya di sana berubah di Lempuyang Luar karena itulah kunci. Dan makanya urutannya nanti aneh ini berubah lah niki. Karena beliau di sini adalah pepareman leluhur bener sekali. Yang nikang di lemah niku tara nak sangkap nggih. Nih, pepareman leluhur. Karena niki lah cakranya bumi kan. Niki porosnya di dalam cakranya niki. Gaungnya nanti niki berputarnya niki belum berputar. Sehingga muncul daripada aksara om munculnya dari sini. Semua niku munculnya dari sini. Makanya Riki disebut juga dengan sang yang apa namanya panca aksara. Yang panca aksara yang anak nerjemahan panca aksara itu pasti sang bang tang ang ing itu panca aksara. Tapi itu sebenarnya salah. Kalau panca aksara itu satu disebut dengan Aji Tastra. Aji Tastra niku semua daripada yang tertulis kitab suci Wedanan semuanya niku Aji Tastra. Wedan malah niku nasane ke bawah niku nah istilahnya aksara widi. Beliau tahu aksara widi. Artinya penugrahan beliau niku napi. Itu aksara widi. Dan kemudian ada lagi yang disebut dengan Aji Sastra. Aji Sastra niku kuwadar antu ide sang sampun meraga napi wastani kelepasan raga Brahmana. Nah itu disebut dengan wahyu. Itu disebut sama beliau. Kemudian niku wenten malih niku nak ada lima desa niku linggo. Nah bener aja tuh tadi dikasih. Nah, aksara linggo, semua pelingi suci itu yang sudah diturunkan oleh beliau, yang sudah diciptakan dan diwujudkan oleh maharsi kita yang dulu itu semua ada aksaranya. Makanya disebut dengan aksara linggo. Atau sekali bau nih ke, itu disebut dengan aksara linggo. Oh ini beliau punya aksaranya. Ini itu kebasaan aksara linggo kan. Jadi pada intinya niki cikal bakalnya dulu niku sebelum ring Ulun Danu, ring Lempuyang, geriki dumun ido parum dengan parum nih. Nah niki munggo ring Puranu. Oh, nggih. Jadi beliau niku geriki dumun parum. Nah artinya sampai nah ketahuan itu daripada kemudian ide Betara Guru itu lah ide Betara Guru itu kan sama dengan Tuhan itu sendiri kita Pak Jero. Nggih. Nah, Tuhan itu sendiri. Nah dirikilah beliau. Artinya parum berarti sama nah artinya okan edane artinya niku makanya ada yang disebut dengan Trimurti, ada yang disebut dengan Ang-Arni semuanya niku dengan Panca Dewata, kemudian ada yang disebut dengan Sabtu Dewata Namo Sangga, kemudian dilengkapi dengan beliau itu yang Astadasa Giri artinya 18 picak unung niku. Nah melengkapi dengan artinya Widya dan semua aksara-aksara semuanya. Nah, beliau diberi dengan parum. Artinya peparuman itu kengken dan ini jagat bangsunya niki gitu. Setelah niku putus dan setiap niku tempat suci artinya linggih yang Astadasa Giri itu ada satu pantun pokok yang tidak boleh dirubah. Bahkan pokok niku ceni dan gede dan ceni. Setiap upacara puja wali dan sebagainya itu harus ada nih gitu. Walaupun itu nganting mengkengken orang macado dan sebagainya, kalau itu tidak ada makanya ianya itu akan tidak berguna ya dan itu wenten itu monggo nggih iki nah setelah niku nah sebelum adanya piwastana niki istilahnya ianya niki nah beliau niku artinya turun ke bumi karena disebut dengan ide Betara Linggo itu adalah beliau yang pertama kali nepak linggih ide yang Ibu Pertiwi itu wenten papat linggih ide Betara Linggo. Nah kenapa ide artinya nepak ring Pertiwi makanya iraga ada nyembah niki ngangen bunga iki diceritakan kenapa kok raga bunga begini ini ceritanya kenapa kok iraga istilahnya dengan adanya tumpak pengarah itu diceritakan jelas apa dengan tumpak kandangnya itu diceritakan. Nah, setelah itu waulah muncul kalau begini niki panjang ini niku dan magama. Nah, sehingga pada saat pemutusan yadnya diputuskanlah bahwa agama kita semuanya itu sebenarnya adalah agama Surya Kencana. Itu sebenarnya kalau agama Hindu itu kan ancol.
Makanya niku tatanan leluhur, makanya niku agama Surya Kencana. Jadi yang pertama niku ditekankan dalam 3 garis besar dalam agama Surya Kencana. 1 iraga itu hormat, artinya alam semesta. Nah, kan itu. Yang kedua baktikan leluhur niki. Yang ketiga baru baktikan beliau dan Tuhan itu sendiri. Itu sudah garis nih. Mungkin kan di Trihita Karana kan dirubah nih. Satu hubungan manusia dengan alam, yang kedua hubungan manusia dengan manusia, yang ketiga adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Nah yang kedua niki lah hubungan manusia dengan leluhur itu sebenarnya. Makin yen sing ngutkan leluhur pasti bancur. Betul. Kan itu aja. Itu sebenarnya takwana, artinya ageman kita disebut dengan Surya Kencana. Nah medal lantas pelingih artinya itu ageman itu Surya Kencana, dibentuklah pelingih niki, makanya bentuk niki adalah simbol surya, makanya bunter bentuk lingkaran ya. Kira-kira 1000 berapa tahun Masehi? Iki tahunnya tentang ini ya. Naring Purana tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan ya. Karena ini kelahiran dari pelinggian ini terbentuknya Gunung Bali, tidaknya terbentuk Gunung Bali itu. Dadosnya pengemponnya nah, perorangan tapi desa. Yang mungkin kan desa. Nah, desa ini pengemponnya. Tapi sebenarnya yang ditulis di dalam Purana ini, pengempon dari Purana ini adalah pengempon Astadasa Giri. Artinya pengempon Astadasa Giri itu semua nih ke pengempon Gunung Lempuyang itu sami. Oh sami ya. Dan pengempon Catur Danu. Artinya beratan sih ngempunin bulian tamlingan atur gitu. Itu semua. Makanya panjak-panjak dumun artinya leluhur iraga drikilah paruh. Nah dia ngaturan bicara terus gitu. Di jerak terus inilah di bawah. Enten drikilah paruh di sini. Terus puja waline geriki raina napi sase kapat ya. Oh kapat, purnama kapat nih. Itu memang terjelas ya. Makanya ada Purwakaning. Nah niku gendingin niku sebenarnya itu Purana ya. Hidung niku ya Purwana. Purana niku saking sebenarnya niku diambil dari lontar Tong Sambyang. Tong Sambyang itu lontar Cina. Niku Tong Sambyang itu kelahiran daripada bumi ya. Makanya ada juga di Purwakaning itu. Purwakaning artinya perjalanan beliau dari timur nih. Anggrek Rum itu saking juga Rum. Ning Wanu Ukir. Nah sampailah beliau itu di Wanu Ukir, makanya Riki benten Wanu Ukir. Nanti saya antar ke sana Pak Jero. Ayo, wenten Wanu Ukir itu. Bukti fisiknya ada. Nampak ya tuh. Ning Wanu Ukir. Ke Adang Labo, inilah perjalanan beliau di sini. Berarti ada kaitannya dengan Kidung niku nggih. Purwakaning niku nggih. Niku yang selanjutnya niku kan kalau di kota niku memang niku kan Arja Winangun, tapi sebenarnya bukan Arja Winangun. Niku sebenarnya adalah Arca Winangun gitu. Arca Winangun karena di puncak pengukiran itu beliau itu kelangan dengan artinya niku Kartika Panedenging Sari. Kartika Panedenging Sari artinya pada saat bulan purnama semuanya itu bunga itu kembang. Panedenging Sari gitu. Nah itu di sana beliau terlena niku dengan artinya perjalanan itu beginilah yang ragu yang ke depan nih ragu sing bang istilahnya gambaran daripada manusia itu akan semakin buta dengan keberadaan beliau tuh makanya dari sanalah beliau itu mewujudkan sesuatu artinya petekat dan semuanya itu mendalam wujud arca. Nah kembali perjalanan beliau ke Bali Selatan terbentuklah arca-arca sehingga dimanapun beliau itu artinya napa pasti ada arca. Kalau di Bali Selatan tuh arcanya lengkap. Nah kalau di Bali Utara tidak lengkap karena di Bali Utara itu yang ada cuma kok wenten andong manten ampuro jero mangkutiang tenunding niki kanat yang sebagai generasi penerus kan agak rewelan gede pingin rasanya tahu dengan terusnya kok
andong kenten teduhan itu kenten sejarahnya seperti napi memang ke pun taler wenten tiang nanem di sini waca artinya maca nih di salah satu buku yang sama. Andong itu ngeranang siwa itu nah sebenarnya itulah sebagai pelindung kita. Makanya pada saat ngai biar kali kenapa kok nggak gondol andong adi tenusung gitu aja loh ya kan. Nih, karena hanya ini dengan sarana daripada daun andong ini karena beliau adalah dewa siwa dan beliau adalah dewa siwa geni, hanya beliaulah yang bisa melebur daripada sekarang lare logo papu panah ke sebelah itu gitu. Makanya andong inilah sebagai simbol kan. Nah anak itu dua maluan makanya pada saat ngai batas ini tanah kira pasti andong angin. Oh gitu ya. Karena itulah sih gue nyen banding tak ada andong itu kenapa ya gitu. Oh ndangnya bisa. Nah itu ke bisa mana seperti itu. Bisa makanya andong itu simbolnya itu andong. Karena andong itu adalah siwa. Nah di sini juga andong ini adalah tempat kita berlindung. Suatu saat tidak tahu Pak Jiru nanti ketemu dengan masalah seperti itu karena ini adalah andong daripada tempat kita berlindung, mungkin itulah dipakai pemari sudur tak gitu itu makanya yang niki andong niki makanya disebut dengan Hindu artinya itu agama Hindu buana kalau kita beruntung itu andong pasti udah geng aksar karena semua sastra, semua weda itu semuanya itu berasal dari alam gitu. Nah mungkin nak elingsir dulu lah Bagawanto itu memupurkan ini ambil siki, itu ambil siki atap kami tadi gitu pengetahuan. Artinya seperti ini pemahaman. Jadi yang puja wali di Purnama Kapat itu berapa hari biasanya kenyecer? Tergantung putusan desa nih. Sane sampun memargi. Wenten 3 hari wenten. Tergantung. Makanya Diki masuk beriki sekali Pak Jero mau sang di sana. Di sini adalah simbol. Ya nih raga negak wenten simbol segitiga. Iki wenten simbol segitiga ada berapa punya iki simbol segitiga. Kemudian ada simbol segi empat. Bagaimana kita duduk badan kita itu segi empat. Kemudian ada simbol lingkaran Riki. Nah sarga niki kan lingkaran ini. Ya. Nah itu adalah kepala kita. Semuanya nih. Semua ada makna. Maknanya. Dari Riki lah kita ketemu nanti bahwa kita lahir tidak membawa apa, pulang pun tidak membawa apa, cuma karma yang kita bawa itu. Tidak simbolnya. Ini yang besar. Tidak ada sesenti pun ada melenceng. Nah Riki kan genah Majaraja terakhir setelah nih ke puncak Gunung Hijau misalnya untang nih tempat Majaraja terakhir gitu. Makanya nembusang ke Sabtu Ketalo, Sabtu Sunia. Ya semua bangku atas apa nanti yang jadinya tahu kenal sebagai generasi kan hampura do sedurungnya karena tiang tidak tahu tiang bertanya karena ini unik ya. Salah satu bebatuan yang baru ini ternyata ada di Bali seperti ini. Seperti ini yang perlu dilestarikan ya. Semoga Rahayu sareng sami.